Jadi beberapa waktu yang lalu, seseorang yang bernama Ferry Irwandi, yang mungkin kalian tahu siapa dia, seorang YouTuber yang argumennya selalu membuat gua bahkan banyak dari kita terkesan. Nah, dia membuat statement bahwa hantu dan santet itu tidak pernah ada. Gak ada satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gua gak bisa disantet, karena santet itu gak pernah ada. Itu cuma rekayasa dan kebohongan semata. Ya namanya santet, demit, lelembut, hantu, klinik, indigo. Bahkan dia menantang siapapun yang bisa ngirim dia santet, bakal dia kasih hadiah berupa Toyota Alphard. Cukup menggugah adrenalin banyak rakyat kita. Seperti yang kita tahu, rakyat kita sangat kental dengan yang namanya mistis dan sangat-sangat percaya. Jadi gue merasa perlu menanggapi statement dari Ferry Irwandi ini. Dan yang paling mendorong gue untuk membuat video ini adalah banyak yang menangkal pendapat Ferry ini dengan Islam, seolah penjelasan ilmiah Ferry Irwandi bertentangan dengan Islam. Dan ini harus segera diluruskan. Karena gue takut banyak orang jadinya berpikir bahwa Islam dan fakta ilmiah atau ilmu pengetahuan itu nggak pernah sejalan. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadinya agama gue, agama Islam, seolah terkesan menutup mata dari yang namanya ilmu pengetahuan dan juga fakta ilmiah. Tentu sebagai seorang muslim, gua nggak mau hal itu terjadi. Halo para rakyat yang budiman, gua Ari, rakyat biasa yang ingin menyuarakan pendapat di platform ini. Perlu digarisbawahi, gua sangat-sangat mengerti maksud Ferry Irwandi atau Bang Ferry ini berstatement demikian. Dia bukan serta-merta menentang kepercayaan banyak rakyat kita, melainkan ingin melawan banyaknya kekeliruan di kalangan rakyat kita ini. Yang pertama pastinya ingin membangun rasionalisme para penontonnya, yang dimana rasionalisme itu sangat penting untuk siapapun termasuk umat Islam. Dan lagi salah satu keresahan yang bikin gua gereg, dimana dia bilang banyak banget yang lebih memilih pengobatan yang kurang tepat, mengesampingkan medis hingga berakibat fatal. Gua pribadi adalah orang yang menyaksikan langsung teman dekat gua, sahabat gua meninggal karena gagal ginjal yang harusnya diobati ke rumah sakit malah ke paranormal dengan berujung meninggal dunia. Ya memang ajal sudah diatur, tapi apapun yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Dan kalau udah kejadian sampai meninggal, kita mau nyalain siapa cuy? Inilah yang mau diubah dan disadarkan oleh orang-orang seperti Ferry Irwandi ini. Nah, di dalam videonya itu, dia mengaitkan statementnya dengan penjelasan ilmiah. Yang sering diasosiasikan dengan pengalaman mistis atau penampakan hantu. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif psikologis dan neurosaintifik, manusia itu punya kebutuhan untuk menjelaskan yang tidak terjelaskan. Jadi manusia secara alami mencari penjelasan untuk fenomena yang tidak mereka pahami. Ketika sesuatu terjadi yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah seperti suara aneh, penampakan misterius, atau kematian mendadak, banyak orang yang lebih nyaman dengan menjawab hal tersebut dan mengaitkannya dengan semua hal yang berhubungan mistis dan supranatural. Dan ini bagian dari yang namanya kognitif, yang mana bisa diartikan sebagai keinginan untuk segera menutup ketidakpastian dengan penjelasan yang langsung meskipun tidak berbasis bukti. Apakah ketika Ferry Irwandi tidak percaya dengan hantu dan santet karena beliau berpegangan dengan fakta ilmiah, menentang pendapat atau penjelasan yang ada di dalam Islam? Perlu kita tahu dan pahami bahwa Islam itu nggak pernah bersimpangan dengan yang namanya fakta ilmiah atau ilmu pengetahuan. Karena Islam bukan agama yang mengajarkan kita untuk bodoh dan buta dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Justru kita dituntut untuk belajar, mencari ilmu dan pintar. Lantas, kenapa kebanyakan rakyat kita justru berpikir bahwa Islam seolah bertentangan atau gak sejalan dengan ilmu pengetahuan bahkan pendapat ilmiah, terutama mengenai hal-hal gaib. Nah, untuk memahami hal itu, kita harus memahami konteks keduanya. Ilmu pengetahuan bekerja berdasarkan metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, dan analisis logis, yang dimana apapun yang dinyatakan itu memiliki tanggung jawab dan juga bukti. Konsep seperti hantu dan santet pastinya sangat-sangat sulit diterima di ranah ini, karena nggak ada bukti yang dapat
diverifikasi secara ilmiah. Oleh karena itu, banyak ilmuwan yang menganggap fenomena tersebut sebagai hal yang berakar pada kepercayaan, sugesti, atau bahkan psikologi manusia. Yang dimana hal itu berhubungan dengan ayat yang ada di dalam surat An-Nas bahwa jin mengganggu manusia bisa jadi dalam bentuk pikiran atau psikologi manusia itu sendiri. Nah, di dalam Islam, keberadaan jin dan sihir memang diakui di dalam Al-Quran. Namun, Islam juga menganjurkan umatnya untuk tidak terjebak dalam ketakutan atau ketergantungan pada hal-hal gaib yang tidak pasti. Justru umat Islam diminta untuk mencari solusi dalam hal-hal yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan atau yang sering kita sebut dengan rasional. Dan ini sangat penting untuk ditekankan ke umat Islam itu sendiri. Kenapa? Agar kita tuh gak dipandang sebagai agama yang gak rasional, cuy. Seperti berobat ke medis jika sakit contohnya, atau mengajarkan anak-anak kita tata cara cebok yang baik ketika kepepet kencing di luar rumah yang gak ada air di situ, yang menghindarkan mereka dari yang namanya bakteri dari sisi medis dan menghindarkan mereka dari najis dari sisi agama, ketimbang izin dengan penunggu-penunggu tertentu. Masa iya nih, ntar lo punya anak atau mungkin sekarang lo udah punya anak, ketimbang menanamkan atau mengajarkan anak lo nilai-nilai kehidupan yang relevan, yang masuk akal, yang logis tentunya, lo malah lebih memilih mengajarkan hal-hal mistis ketimbang mengajarkan mereka untuk bersikap dan berpikir secara rasional dan masuk akal. Jadi supaya ketika anak lo nanti ngaku dia bisa lihat hantu atau sering melihat hantu, lo nggak bangga, lo nggak malah datang ke dukun, tapi harusnya lo datang psikiater. Ciri-ciri anak indigo. Perspektif ilmiah itu tidak pernah menolak Islam, dan Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hanya saja Islam mengajarkan bahwa hal-hal gaib adalah bagian dari keimanan, bukan pengganti logika atau usaha rasional. Artinya, meskipun kita mengakui keberadaan jin atau bahkan sihir, kita nggak boleh meninggalkan upaya ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah memahami kedua pandangan ini ya, antara Islam dan fakta ilmiah, menurut gua kita harus menentukan sikap yang bijak. Dalam menghadapi masalah, gunakan pendekatan rasional terlebih dahulu. Misalnya jika sakit, prioritaskan untuk pengobatan medis, bukan dukun. Tapi jangan pernah lupa bahwa keimanan kepada hal yang gaib adalah merupakan bagian dari Islam. Tetapi jangan biarkan hal itu menghalangi kita untuk belajar dan maju dalam ilmu pengetahuan. Bahkan jangan sampai kita menutup mata dengan yang namanya fakta ilmiah dan ilmu pengetahuan. Karena Islam pasti akan selalu beriringan dengan hal tersebut. Banyak orang terjebak dalam mitos karena kurangnya pemahaman. Penting untuk memperkuat pendidikan dan literasi, terutama terkait agama dan ilmu pengetahuan, agar kita nggak gampang percaya dengan hal-hal yang nggak masuk akal, terutama dalam mendidik anak kita nanti. Jangan ajari mereka untuk terlalu terkait dan takut pada hal yang tidak pasti, cuma berdasarkan cerita-cerita orang dulu. Biasakan kita dan anak-anak kita bersikap dan percaya berdasarkan bukti dan data. Alangkah lebih bijak dan membanggakan kalau ada tokoh Islam yang jadi insinyur, dokter, terkenal sampai ke mancanegara misalnya, ahli fisika, ketimbang dukun, atau orang-orang yang terkait dan terkurung dalam hal-hal mistis. Ferry Irwandi dengan tegas menyatakan bahwa hantu dan santet itu tidak pernah ada, berdasarkan logika ilmiah yang dia percayai. Tapi dalam sudut pandang Islam, keberadaan hal-hal gaib itu diakuin, meskipun Islam nggak pernah menyuruh kita untuk bergantung pada hal tersebut. Kuncinya adalah memahami batasan masing-masing perspektif dan menggunakan akal serta iman secara seimbang. Dengan begitu kita bisa membangun masyarakat yang lebih cerdas, rasional, dan beriman. See you next time in the next video.